Dipakai Syahrini ya kalau nggak salah ya. Oh iya Dia iya kan iya cuma iya Syahrini. iya iya benar. Syahrini dulu main fiksi bor. Terus. Parkir bisa nggak? Selamat datang di SLCC Talks 2.0. Balik lagi bareng gua Andira Pramanta, di mana kita akan ngobrolin segala sesuatu tentang sepeda, dengan pesepeda, dari pesepeda, dan buat semuanya yang suka sepeda. Yang jelas kali ini tamunya akan nggak kalah spesial dari season 1, lebih besar dan juga story-nya juga unexpected pastinya. Selamat datang buat tim Hoters House of the Rising Sun. Ada Golo dan ada Otido. Hello. Hello ya kesana dong. Hello. Jadi mewakili House of the Rising Sun. Ya kebetulan sekarang sunnya udah di atas. Mantul nggak tuh? Sorry aja kalau sial ya. Tapi kedua ini ya, tolong di pause sebentar. Ini adalah wajah-wajah hashtag anak lama. Otido kita udah kenal dari kapan? Gila. Udah lupa tahunnya. Dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, ya kan. Tapi kalau ngundang dua orang ini, gue agak khawatir sebenarnya. Khawatir karena keracunan. Iya, racunnya banyak. Gua itu udah keracunan Otit ya. Berapa kali Tit ya? 2. Lebih Semua deh, second lo gue yang ngambil. Ya. Tempat Jadi- penampungan. Tempat penampungan. Jadi Otido ini, gue kenal dia dari zaman kayak gini. Misalnya lu punya temen yang nunjukin sepeda, lu suka nggak sepeda ini? Suka. Ada tuh satu rumah gue, ambil aja. Nah, 2 kali kena sob. Pakai aja dulu. Pakai aja Pakai dulu. itu. Omongan imung tuh. Ya. Kalau ini juga setan di atas setan juga ini. Untungnya gue gak pernah kena langsung kena di lu semua ya. Tapi sekarang akhirnya lu berkumpul di satu tempat namanya House of the Rising Sun. Betul. Sebuah Yoi. hubspot atau tikum apa? Lo lebih enak nyebutnya gimana? Lebih enak sih sebenarnya lebih ke titik kumpul ya. Tikum aja, Ya. tikum. Dan ini ya, jadi kan kalau di toko kita di Hoters sendiri itu ya, kita kayak nggak milih-milih lah ibaratnya. Jadi semua sepeda itu ada di situ. Jadi buat community yang road bike, Ya. buat community yang gravel, buat community yang anak 26 juga. Strider ada nggak strider? Community strider. Itu kayaknya push bike. anak IP kayaknya. Iya. Ya. Tapi semua ya. Semua di situ. boleh ngumpul di situ dan Nggak, dan apa ya, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau kita bermain di satu segmen tuh ujung-ujungnya bakalan mati ya. Gitu. Jadi lebih kita rangkul semuanya, jadi kayak orang yang mau datang segala macam, oke nih kita ada ini. Mungkin nanti market yang lain mati, kita masih ada yang lain, seperti itu sih. Tapi menarik ketika lu ngomong ada yang mati gitu. Berarti Nah. dalam sejarah pernah ada yang kayak begitu. Ya lo kan juga ngerasain. Ya kan gua butuh Iya. Gua butuh konfirmasi. Pernahkah ada kita Pernah. stick di satu apa namanya ya, komunitas lah, Iya, stick iya, ke iya. satu apa sih namanya, disiplin. Ya, ya. Dan komunitas itu mati. Pernah? Pernah sih. Jadi ya balik lagi ke tahun 2009 lah ya. Zamannya fix gear dulu ya. Fiksi warna-warni. Yoi, fiksi Amen, warna-warni. Nah, itu ya setelah trennya tiba-tiba decline ya udah habis itu hilang aja. Gone. Kecuali memang yang ya kayak terkurasi lah. Emang orang yang memang benar-benar suka gitu. Kayak partner kita si Gibran tuh sampai mau sekarang mau diracun road bike apa segala macam nggak mau. Jadi emang masih ada sebenarnya, cuman yang nggak hype-nya tuh nggak yang seperti dulu lagi. Tapi gitu. semakin seru gak sih? Semakin seru banget. kan ya? Jadi benar-benar emang yang orang bersepeda itu emang yang udah gue suka sama sepeda kayak gitu. Kayak kemarin tuh ya tau ya yang datang ke toko kita mah ada fix gear dari Makassar kayak gitu-gitu. Jadi ya seru lah, maksudnya ada sosok-sosok di teman-teman kita ya, si Gibran, si Mamat kan emang dulu ya emang terkenal emang sosok cyclist banget kan ya gitu. Saya nggak bisa datang ya. Tapi lu kan ngerasain 2010 bike boom. Oh iya. Semua orang sepedaan. Mm-mm. Sama 2020 gimana menurut lo? 2020 lebih menarik lagi soalnya disiplinnya semua orang tuh pada main sepeda. Iya.
lini itu lebih banyak, Ya. lebih broad lagi gitu kan. Jadi yang ternyata masih ada pangsanya fixed gear, Oke. masih ada yang main gravel. Sebenarnya kan kalau dilihat dari culture-nya sepeda di Indonesia sendiri kan pemainnya kan buset udah dari kapan tahu Iya, gitu kan, dari road bike, dari mountain bike lama gitu. Hmm. Cuman di 2020 ini gue ngelihatnya ya kayak wah gila menarik banget ya. Iya. Orang udah punya pilihannya sendiri, nggak ngikutin trennya jadinya gitu. Betul. Kayak gue pakai sebagai sarana transportasi. Hmm. Yang sepeda yang menurut gue secara fungsi paling enak ya ini gitu. Iya. Terus ada juga yang masih main ya macam-macam, lininya komplit aja jadinya. Serunya tuh di situ gitu. Dan lu juga ngerasa dulu ya, teman-teman kita 2010, 2011, 2012 itu ada anchornya yaitu satu toko. Betul. Disebut lah Rocket Company. Iya. Ya. Rocket Company menjadi satu barometer gak sih? Jadi kayak Betul. tolak ukur Iya. Mamat, IP, nama-nama itu yang selalu Iya. nongkrong, termasuk lu berdua. Iya. Dan Rocket tuh jadi kayak patokan gitu. Benar. Apa yang IP pakai, apa yang lu pakai semua ngikut. Dulu kan ketaker ya. Brand-brand yang muncul di film Makaframa sama Mesh itulah yang dicari. Betul. Sekarang masih kayak gitu nggak? Sekarang lebih luas lagi nih. Iya. Bener-bener yang kayak oh ternyata ya nggak cuman si brand-brand ini doang nih yang kece nih. Setelah si mungkin zaman-zamannya si Cinelli udah nggak sama Mesh bikin sendiri. Iya. Affinity zaman dulu mungkin GoPro, Jason Lee. Jason Lee emang Jason, idola iya, tuh. anjir. Jadi emang ternyata kayak pangsanya makin luas dan brandnya juga jadi keren-keren juga. Iya. Secara desain colorway-nya gitu udah dipikirin banget gitu. Kalau zaman duluan kita udah tahu gitu kayak wih putih abu-abu Mesh nih. Oh Iya iya, kan? benar-benar. Mesh Bolt yang pertama ya, Mesh yang pertama. Mesh yang Oke. pertama. Yoi. Terus lo sempat pakai bolt kan? Iya, yang abu-abu, kedua. semua histogram segala macem. Bianchi Pista konsep lah. Vigorelli lah. Vigorelli. Nah, maksudnya kalau sekarang gila. Ini ada frame apa gue belum pernah ngeliat Iya, nih. iya, Cuman menarik banget gitu loh. Jadi lebih menarik sih sekarang jauh. Dan lucunya dulu Vigorelli tuh masuk lewat salah satu toko umum ya, Rodaling kan kalau nggak salah kan. Itu kan nggak sengaja. Nggak sengaja ya, Nggak ada sengaja. teman kita Salah order. Sarah order gitu, terus ada teman-teman ke situ Jadi rezeki. jadi rezeki dan dipakai Syahrini ya kalau nggak salah ya. Oh iya Iya kan, iya cuma iya Syahrini. iya iya benar. Syahrini dulu main fiksi bor. Sebelum jadi Incas ya. Iya. Ya, udah sih kayaknya awal mula di situ ya. Oke, kita balik lagi soal anchor tadi, toko sebagai anchor. Apa lo ngerasa Hotter seperti itu? Sebenarnya kayak tadi Golo bilang kita lebih ke apa ya? Kita tikum. Secara desain toko deh kalau dilihat kita pengennya rumahan. Iya. Oke. Kenapa sih? Supaya orang tuh nggak canggung aja gitu. Terus sempat ada masa-masanya mau masuk ke toko, lo ngeliat terlalu rapih, terlalu steril gitu kan, lo udah terintimidasi di depan duluan gitu kayak, jadi pasti mahal nih gitu kan. Jadi kenapa sih kita pikirin desainnya rumahan, karena emang pengen ngerasanya adalah ya rumah untuk si pesepeda ini gitu. Jadi nggak cuman si fixed gearnya doang, si gravelnya doang, si 26-nya doang, cuman kita yuk datang ke tempat gua mau nongkrong aja hayu, mau tawa ketiwi hayo, mau jajan alhamdulillah. Muncul toko banyak banget kan sekarang 2000 dari Seru. 2019 2020 Benar. tren naik, toko pada Betul. buka kan, nggak cuma toko fisik, toko online pun Online. teman-teman pada jualan, tiba-tiba ada yang jualan frozen food, sekarang jualan part sepeda segala macam. Benar. Jualan jersey. Nah, jalan jersey tadinya susah nyari Rafa, sekarang Iya. Rafa apaan sih? Mendingan pakai apa satu lagi? Yang itu PNS. pegawai negeri PNS. sipil. Iya. Hah? Pegawai negeri sipil. PNS gitu. Terus mulailah nggak boleh belang-belang. Padahal kita dulu ya 2010 2011 nongkrong di pinggir Mandarin, terus ngeliatin om-om pakai jersey gitu. Gila, gue nggak bakal kayak gitu. Sekarang kejadian. Kita sendiri pakai begitu. Awal mulai belang dulu Iya, di iya. Oh, atas iya. jersey, Ah, ah. bawah Bawah celana celana jeans. komuter. Bener, Iya. pede. IP aja pakai jeans Iya, dulu kan iya. fix gearan gitu. Tapi Atas partner lu jersey. paling berani pakai satu one piece. Cuman dia doang yang bisa Mama kayak doang. gitu. Heeh. Sampai Dijual. sekarang dipajang tuh di toko. Dipajang apa dijual Iya. tuh? Enggak dipajang doang. Nah, kalau sampai dijual, sterilin dulu ya. Karena baju itu pernah turun di Singapura, seingat gua. Ada Creed Race. Si di Singapura
Singapura apa China sih? Apa yang di Hong China Kong? juga, Hong Kong juga. Sama Kuala Lumpur ya. Apa kalau wah, pokoknya Lumayan dia kemana-mana tapi nggak pernah menang. Kenceng tapi. Kencang. Harus diakuin, kencang. Nah, ngomongin soal toko. Mm-mm. Awal mulanya dari mana? Gue tahu lu bukan pedagang juga, itu tukang racun. Lu nggak kalau di ngomongin soal jualan, lu nggak pernah kayak importir gitu, nggak pernah kan? Lu Nggak satu pernah. persatu. Dia model kayak orang lihat eBay, oh barang ini kalau gue ambil dari Amerika, gue jual sini laku nih, gitu kan dulu. Lu juga begitu. Iya. Tapi sekarang lu akhirnya buka toko. Apa yang mendasari hal itu? Berani buka toko di saat Pandemi. Awalnya tuh gini, kita berempat nih, kan main dari 2009-2010 ya. Iya. Sampai sebelum toko buka, kalau ketemu ngomonginnya sepeda mulu. Iya. Iya, ketemu di mana ngomongin sepeda gitu. Kayak Mamat sama Gibran gitu ya. Tit, buka toko sepeda yuk. Wah serius loh. Boleh juga sih, menarik juga sih. Karena gue mikirnya apa, pada akhirnya ini kan barang hobi ya. Iya. Jadi emang orang pasti tendensinya akan pengen datang, pengen ngelihat langsung, pengen pegang-pegang gitu, Ya, pengen. biasanya nggak bisa di toko-toko mahal tuh, susah tuh. Sulit. Sulit. Jadi pengen. Lagi tes. Oh iya itu. Toko kita juga toko mahal kan? Iya. Nah ngomongin mahal ntar dulu. Terus Kan dulu. jawabannya dia ya. Jadi menariknya lagi adalah kayak, oh iya ya, emang harus jadi toko nih, Iya. nggak bisa Gini mulu gini nih. mulu. Ah. Iya. Paling enggak kalau sebenarnya impiannya adalah biar bisa engage sama komunitas. Orang datang ketemu langsung gitu kan. Kita bisa ngobrol. Sebenarnya tuh yang mahal tuh di situnya menurut gue. Iya. Kayak sejarah kenapa si orang ini sepedahan sampai dengan saat ini gitu ya, atau baru mulai sepedahan. Iya, iya. Itu menurut gue adalah cerita menarik gitu, kayak love story aja gitu, kayak gue akhirnya nemuin sepeda yang cocok nih untuk gue, sesuai kebutuhan gue nih. Iya. Gue pakai untuk commuting hari-hari, untuk Iya. pakai kerja segala macem, atau untuk sekedar olahraga doang gitu. Jadi ya memang terciptanya gitu, kita berempat kayak ngomongin sepeda mulu, udah gitu terus akhirnya yaudah deh, coba yuk Jadi lah. jadiin deh Itu gitu. 2019 tuh. Itu 2020. 2020 gue Cepet banget bulan sih, prosesnya Juli. cepet banget itu. Dan yang ini bisa dibilang butik jatuhnya ya, karena bisa bilang customer datang ke tempat lo itu bukan sekedar mencari sepeda, tapi lebih kayak mencari sepeda. Lo akan ngelit mereka untuk sepeda yang mereka banget, ya nggak? Betul. Ya kan? Dibanding misalnya lo ke toko sepeda yang banyak gitu, yang stok, ya kan? Di mana-mana pun ada gitu. Lo datang akan diarahin ke sepeda yang paling mahal pasti kan ya. Terus udah gitu kalau nggak ada yang turun. Size salah pun dikasih, dipaksa. Benar. Kadang-kadang. Mudah-mudahan nggak lagi ya sekarang ya. Tapi kalau dulu diajak ngobrol dulu gitu. Emang lo pernah ya? Salah Enggak size? pernah. Oh, nggak pernah. Tapi gue pernah mendengar seperti itu. Oh, Nah tapi kalau orang datang, kalau saya mau ngapain om gitu, mau beli sepeda gitu, apa yang step berikutnya terjadi? Budgetnya berapa? Itu masuk dalam 5 besar, udah pasti gitu kan. Tapi yang paling utama, Yang paling utama secara fungsi sih. Lo nyarinya apa? Kebutuhannya apa? Atau mungkin mau pakai hari-hari? jadi datang ke Hoters yang pertama yang tanya adalah sepedanya mau dipakai buat apa? Kemudian Betul. apa lagi? Lo, Apa? yang kedua Yang kedua size sih. size ya. Dari size lalu sebenarnya gini, si orang tuh kalau misalnya mau milih commuting mau dipakai segala macam kan, ya enggak, lu juga sebenarnya sepeda lipat juga bisa kan. Iya, semua bisa. Tergantung lagi dari size, lalu dia juga bisa milih lu mau bentukannya seperti apa sih Iya, sebenarnya, iya. EKC seperti apa. Nah misalnya dia udah tuh biasanya kita brainstorming dulu sama konsumen. Gue tuh pengen kayak gini mas, Lu ada segala contoh macam. nggak gitu Iya, ya? lu ada contoh nggak segala macam, barulah kita arahin. Ya kita arahin nih mas, cocok seperti ini, mau pakai yang ini segala macam. Baru terakhir budget. Oke, pernah nggak sih datang menanyain pingin ngebangun sepeda karbon gitu? Ada? Ya Ada. Cuman lu nggak ada. Ada. Mindahin part dari sepeda lama, sepeda baru karbon. Oke. Gitu. Bisa. Bisa. Sebenarnya kita ya bukan yang nggak mau ya Dir ya. Maksudnya bukan yang nggak mau jualan karbon Iya. gitu. Tapi apa ya? Kita tuh lebih menghargai sama historical setiap sepeda yang ada di toko kita. Oh, dia tuh punya Itu cerita. sih, punya cerita. Nah, orang-orang tuh jadi datang ke toko kita tuh mereka sebenarnya udah sedikit tahu lah ya gitu. Oh, gue mau nyari
coba gue cek Cannondale tahun berapa di Iya. Hooters. Nah maksudnya kalau lihat dari sepeda-sepeda yang kita bawa ini kan sebenarnya dulu pada zamannya emang dipakai Tour de France juga. Iya beneran. Ininya. Ini pernah turun beneran nih. Iya, ini pernah turun beneran dari si tim Psycho itu. Ya enak gitu jadi ngomong sama orang, balik lagi yang kayak si Otit tadi bilang, Iya, maksudnya engagementnya tuh lebih deket lah sama si konsumen karena mereka tuh appreciate banget juga apa yang kita bicarain sebenarnya. Oh ternyata ini dulu sepeda pernah dipakai Tour de France. Oh ternyata ini bikinan si ini, ternyata tuh dulu diciptain buat carbon killer kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih apa Carbon ya? killer. Iya, gue nggak maksud ini Iya, ya, iya, maksudnya. enggak. Cuman emang dulu Ada omongan zamannya si Tour de France, gue jadi cerita nggak Nggak apa-apa nih. apa-apa, ya. nggak apa-apa. Dulu tuh pada zamannya si Tour de France ada salah satu pembalap namanya Mario Cipollini. Iya. Dia tuh memang ya orangnya emang jagoan banget lah. Dibikinlah dulu tim Psycho. Iya. Mario Cipollini, gue lupa ada beberapa orang Italia juga dulu Tour de France. Nah, diciptain lah si teknologi CAT dari si Cannondale ini. Iya. Emang buat membasmi karbon. Jadi CAT itu kan aluminium. Bener, aluminium teknologinya si Cannondale yang terbaik lah Iya. sebenarnya. Nah, dari situlah mulai tuh orang-orang yang pada zaman dulu tuh yang dari karbon naik nih nama Cannondale. Iya. Karena dengan si teknologi CAT-nya itu, ya fungsinya dulu emang buat ngelawan si karbon. Iya, carbon killer ya. Oke. Iya. Jadi kalau sepeda-sepeda ini sekarang masuk pelotonan sanggup. Itu dia buat ngacak-ngacak. Iya. Ngacak-ngacak in a good way. Iya, gitu. kalah. Nah, ini yang lo dapetin ketika lo datang ke Hooters ya, itu cerita. Lo bahkan misalnya ada orang datang pingin nanya sejarah segala macam pun nggak masalah Nggak dong. masalah, nggak masalah. Nah, tadi udah cerita di balik itu. Sekarang kapan ngomongin duitnya? Budgetnya gitu. Lo akan nanya nggak? Iya. Lo akan pull out Excel file Enggak. gitu? Jadi gini sih. Kalau misalnya konsumen mau milih yang high end part semua gitu, itu udah pasti dibicarain budgetnya lumayan mahal gitu. Ya kalau kita bicara misalnya Mas, oke deh budget gue sekian kayak gitu. Tapi gue mau looksnya seperti ini, gue mau pakai frame misalnya apa crash bike atau apa yang ada di toko ya kayak gitu. Oke. Nah kita tuh biasanya mix match sendiri. Jadi oke Mas, lu mau looknya seperti ini, kita bikinin seperti ini, tapi nanti ada beberapa parts yang sebenarnya kalau lu pakai buat touringnya, cuman buat jalan-jalan doang, cukup gitu. Lu nggak perlu spend higher lagi lah. Lo akan bilang kalau itu overkill, lo akan bilang. Kita bakalan bilang sih seperti itu. Karena sayang juga ya, maksudnya lu bangun sepeda sampai 100 juta, tapi kalau lu cuman buat beli bakso doang ngapain? Emang ada yang kayak gitu? Iya, ada toh. Beli sepeda 150 juta, 100 juta buat beli bakso doang ada. Bakso sih enggak lah. Enggak lah ya. Toprak lah. Kopi lah. Kopi. Hashtag copyright. Yeah. Jatuh nih suruh bayar gue ntar. Oke, nah jadi yang namanya harga comes later. Yang penting adalah sepeda ini pasti cocok buat yang datang. Nah itu yang hal-hal menarik ketika nyebutin brand. Brand-brand yang lo bawa di Hooters itu bukanlah brand yang common lo lihat di toko-toko besar. Iya. Ini ada cerita khusus gak di balik ini? Brand-brand apa yang lo bawa? Lo sebagai distributor, lo sebagai reseller? Sebenarnya cerita khusus sih iya sih ya. Sebenarnya emang gua Dito Mamat sama si Gibran tuh emang doyan ngulik ya. Maksudnya emang doyan ngulik banget lah, kita selalu ngelihat kalau dulu zamannya si Probably is not probably ya kan. Barometer ya. Sekarang tuh ya kita lihat Radavis lah. Oke. Radavis segala macam, terus kita emang ya suka browsing soal sepeda-sepeda di Amerika, Jepang segala macam ya, lu tau lah Blue Luck Circles dan lain-lain lah ya. Nah, gimana ya, maksudnya emang yang kita sampaikan ke konsumen itu sebenarnya emang kesukaan kita. Sebenarnya. Jadi sudah terkurasi. Iya. Brand-brand bercerita. Iya. Dijamin paten. Jadi ya maksudnya lebih seneng aja kita menjualnya itu, lebih seneng lah gitu. Maksudnya walaupun ya teman-teman kita juga banyak juga yang anak-anak road bike carbon itu ya banyak juga gitu. Cuman ya mereka juga appreciate dengan apa yang kita buat gitu loh. Mereka juga support gitu. Maksudnya kayak ya apa ya, kalau dibilang lebih ke pengen beda dari yang lain enggak juga sih toh ya. Enggak, cuman pengen share apa yang kita senang. Oke.
Apa yang kita kurasi. Jadi bisa dibilang yang keluar dari Hoters adalah sepeda yang punya stamp approval dari Kardian. Stamp approval tuh berat banget tuh. Berat ya. Kayak NJS dong. Ada capek. Ada capek. Kita ngomongin soal bike build dan harga gitu ya. Oke. Ini nggak ada habisnya. Kalau kita ke toko umum sepeda baru ketaker lah dari 40 sampai 5 juta ada sih, tapi 5 juta sekarang nggak dapat apa-apa gitu. Yang bukan nggak dapat apa-apa dapat, tapi gitu kan. Kalau lu mau ngomongin soal sepeda yang culture, yang keluar dari Hoters, Culture lagi kan. kita ngomongin sepeda termahal, build yang termahal keluar dari Hoters. Tapi gue nggak mau lu langsung nyebut. Kita mulai ya. Percaya apa enggak? Ini pasti lebih angkanya agak cukup spektakuler. Gue akan nyebut angka. Kalau masih kurang lu geleng-geleng. Okay. Kalau udah sekitar itu lu ngangguk. Oke, kita mulai dari 10 juta. Masih lebih mahal dari itu, 25 juta. Oke, 25 juta lu bisa dapat sepeda baru di sebelah gitu. Yang udah dengan grup set bawaan tuh dapat ya. Siap goes. Oke, 40 juta. Masih di atasnya. 60 deh, 60 juta. 80. 80 juta pernah keluar dari Hoters. Itu setupnya gokil, high end. Iya. High Udah end. pasti high end. As High per end versi requested. Hoters. As per requested si customer ya. Benar. Dia Sesuai requestnya lah. pengennya, gue pengennya si misalnya headsetnya ini, Warna ini. udah gitu yang kadang-kadang memang belum siap di toko, jadi kita harus order dulu. Iya. Si cranksetnya maunya ini, wheelsetnya ini, ya berarti kan anak main nih, Iya, ngerti iya. nih Ngerti, kan, ya. ngerti. Cuman di balik pengertian itu kan ada value-nya, ada harganya. Benar. Iya kan? Apalagi mix and match ya. Iya. Kayak misalnya Itu. kita pernah lihat salah satu sepeda milik aktris yang memainkan AADC, warnanya kan pink semua tuh. Siapa Bi? Siapa sih? AADC ada 5. iya. Tapi yang sepedaan cuma 2. Titik amal ya? Titik amal. Denis Adiswara. Dia tuh harganya pikir orang sepeda MTB biasa tapi setupnya sampai 90 juta. Itu berarti ada, bisa kayak gitu ya? Bisa kayak Oke, gitu. jadi emang bukan harganya dinaikin tapi memang value-nya seperti Value-nya itu. seperti itu. Dan gue yakin cerita di balik warna pink itu lebih banyak lagi. Betul. Again, yang namanya sepeda itu sudah semestinya cocok sama setiap orang dan punya cerita yang ya istilahnya kayak ini menceritakan ini gue banget. Iya. Ya. Nah itu menarik ya. Nah ngomongin soal parts yang ada di Hoters, gue inget banget dari hari pertama nih, kita ngomongin soal merchandise dulu deh. Setiap toko itu pasti punya caranya masing-masing untuk jualan brandnya dia sendiri, termasuk toko gitu ya. Iya. Ini adalah merchandise 001 yang gue incar dari pertama kali Hoters buka. House of the Rising Sun yang isinya temen-temen gue semua. Otit yang kena nih, otit. Ya. Waktu itu gue masuk, wah gila nih keren banget Bidon. Tapi bukanya waktu itu kalau nggak salah tengah bulan. Betul. Bener Iya, kan? iya. Betul. Iya. Awal tengah bulan preview, orang-orang boleh masuk, terus ada botol ini gue mau dong Tit, tapi gue belum ada duitnya, gue Iya, titip iya, gitu. iya. Oke titip, nanti gue bayar akhir bulan ketika gue gajian. Gue datang gajian, nih Tit gue mau bayar nih botol gue. Botol yang mana Bi? Bukannya lu udah ambil? Belum, kan gue nitip sama lo. Habis dong. Ini udah nggak ada nih, ini udah nggak ada. Sekarang gantinya warna pink. Iya. Katanya lu bisa dapetin ya? Ya kan? Bisa. Oke. Nah ini masih ada. Dan soal merchandise udah berapa merchandise sih yang gue masih belum maafin lo tapi ya. Ingat ya. Next ada satu lagi. Oke. Gue simpenin. Gue simpenin buat lo. Ngomongin merchandise, udah ada merchandise apa aja yang keluar dari Hoters? Bidon, Maset Pack ya, cycling cap. Cycling cap. Bidon juga ini udah satu, Batch ketiga. dua, Hampir. iya, Mau mau batch ketiga. Batch ketiga ini lagi produksi Satu sama batch tuh ada 3 desain Specialized. kalau nggak salah ya. Dua. Dua desain. Heeh. Gitu. Jadi kalau lo mau cari yang 001 nggak kita keluarin lagi. Ya kalau lo mau bayarin 100 juta nggak apa-apa. Iya. 100 juta ya. Gue bikin sendiri nih. Gue tahu soalnya MOQ-nya 50. Gue tahu. Pedagang juga sih bos. Salah kita Pemain. ngomong. Iya, pemain. Ada Bidon Cyclonesia di rumah masih ada new old stock ya. Oke, itu semua. Tapi ada nggak sih kepikiran untuk bikin parts? Kan kita tahu sekarang Indonesia juga udah lumayan nyusul nih. Iya. Kita ada produksi seperti Sakra, Iya. ya kan dengan chainring, dengan kog, ya kan dibikin. Terus begitu ada apalagi Trunks yang bikin Iya. kayak Paul komponen tuh Iya. yang lampu, Holder lampu. holder lampu. Terus kemudian ada apa tuh Can. can bike, Iya. sama satu lagi apa yang stang juga, handlebar ada. Ya pokoknya banyak lah Banyak. produksi Banyak. Indonesia. Lu nggak mau collab sama mereka untuk mengeluarkan produk apa parts-parts sendiri gitu?
Kalau collab sih kita Terbuka. terbuka ya, terbuka. Kemarin sih kita baru tes salah satu barang kita dari Principal ya, Paul Komponen. Oke. Itu kita ngambil yang raw material, yang raw, warna raw. Kita anodize-nya di terang. Oke. Di terang. Itu emang hasilnya oke. Jadi lo ambil dari luar, ada Iya, di sini. Karena kalau kita pesan sama kayak Paul Komponen dan White Industries itu kan mereka emang home industries ya. Iya. Jadi mereka tuh ngebuatnya tuh pertama tuh di warnanya tuh raw material dulu. Oke. Seluruh dunia pesan segala macam, distributor dan dealer segala macam pesan, baru mereka anodize. Iya, iya. Dan makan waktu cukup lama gitu. Jadi kita datengin waktu itu ada moonnya ya Toh ya. Ada. Kalau nggak salah moonnya. Moon kita tes dulu nih sama si Indra, ownernya si RMK. Trang. Ya udah kita coba tes, hasilnya bagus. Ah. Mungkin at the end bakalan kita lakuin seperti Berarti ini kayak tri-collab dan Yes. between Hoters, Paul Komponen dan Ya, Trang. tapi sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu ya. Hmm. Jadi mungkin lo kalau mau nyari Paul Komponen ataupun White Industries yang warnanya berbeda ya nanti adanya di Hot. Special edition berarti bisa dibilang. Iya, iya. Berbanggalah menjadi orang Indonesia. Mudah-mudahan gue kebagian sebagai temennya Otit ya. Bola. Oke, pencapaian Hoters selama dari 2020 ke 2021 sepanjang buka yang menjadi highlight banget pasti buat lo beda-beda apa sama? Pencapaian dalam Kayak- apa nih? kayak- Revenue? ya, Anjing revenue. terserah, nggak, mau itu revenue atau kayak momen yang nggak terlupakan buat lo pribadi deh. Karena ini adalah butik gitu, bukan Iya, 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 yang iya. namanya sales tuh lo nggak peduli, ya, Benar, walaupun peduli benar, di benar. belakangnya. Iya, Cuma iya, kan iya. ada momen-momen yang spesial. Momen-momen spesial tuh ya gimana ya, kita kayak senang aja, maksudnya kayak ya contoh lah kayak kita sekarang diundang SLCC Uish. segala macam. Ini menurut gua kayak oh ternyata toko kita segitunya ya. Weh. Padahal dulu bikinnya ngasal kan awalnya ya. nggak segitunya, kalau lo segitunya masuk di episode di season 1. Iya. Bercanda. Terus ya banyak apa ya, kita tuh senang maksudnya kayak komunitas-komunitas yang ya mau fix gear 26 segala Yes, macam tuh Nggak masuknya pilih-pilih tuh iya, maksudnya tuh masuk di toko kita semua. Jadi tuh menurut gua kayak balik lagi kayak Otit bilang tadi ya, engagementnya tuh dapat banget lah. Buat lo Tit, ada nggak barang pilihan lo yang pribadi lo pilih masuk ke toko dan lepas ke tangan orang yang kayak wah you're in good hands gitu, ada nggak? Oh ada. Ada. Sepeda Jadi, apa? Dulu waktu toko belum buka, Iya. gue tuh ngincer Zuno Oke. road bike. Buat Size lo. gue, buat gue. Oke. Untung gak lewat ke gua. Itu hampir. Karena gue mikir buat gue dulu deh nih. Gol, gue nitip deh shipping barengan sama toko. Boleh. Datang nih barang. Toko waktu itu lagi soft launching. Iya. Ada rak 01. Iya. Dia, Tit, sepedanya jual dulu ya. Sayang nih raknya masih kosong. Oh ya udah, nggak apa-apa. Pajang dulu maksudnya. Pajang dulu. Gue tuh nggak expect itu bakal ada yang beli. Karena itu lu banget. Karena gue udah nulis ya udah kalau dipajang, berarti paling nggak gue harus naruh tag nih. Gue ngacong-ngacongin Not harganya for nih. sale. Oh, lu tinggiin. Gue tinggiin. Orang datang turunin, naikin lagi. Ya nggak kena. Gue seneng nih. Lu di ujung gini ya? Gue gue di kasir dekat jaraknya. Wih, naikin. Ditaruhnya di turunin DJ booth lagi Iya. kan. Cat, waduh, kayaknya 2 kali nih ngeliat nih. Terus keluar ngerokok orangnya. Waduh mikir. Mikir. Keluar rokok negonya sama gua. Aduh, Set. gue bilang anjir. Nih gue sama dia. Iya, dia ngontek lu. Enggak kontak. Oh. Dijual mas. Enggak bilang ke gue dulu. Tante cuma gini, tak gue transfer aja udah laku sepeda lo. Ya. Satu kali itu. Lu tandain dong sekarang berarti ya. Udah, kelar tuh kan. Toko mau grand opening. Masih ada waktu untuk Beli ngambil lagi. beli barang. Ada nih satu lagi Zuno, lebih mutakhir bentuknya. Gue demen banget. Oke. Ya udah, nitip lagi Gol. Aman. Datang nih barang. Wah, seneng nih. Pajang lagi. Pajang lagi kece. Pajangnya di area servis. Jadi mau ngasih image kayak ya ada sepeda di servis lah Display. ceritanya. Display. Display. Gue pinter kali ini. Enggak gue tempelin tag. Agak pinteran dikit. pinter ya. Satu udah kawan kita masuk. Set. Langsung ke situ. Gue udah mules nih. Siapa Piam ya waktu itu ya maksudnya? Febri Indra. Oh, Febri Indra, anak lama juga. Beler. Ngeliat gitu. Nanya, ini dijual.
Gue ngomong enggak, dia ngomong iya. Gue bilang, ini gak kompak nih, gue gak sepeda-sepedaan nih kan. Iya. Udah nih, ngeliat sekali masuk, terus lihat yang lain, set. Yaudah deh gol, langsung ngomong sama dia. Gue DP deh, nggak ada harganya. Iya. Dia nanya, Tit harganya berapa? Orang nggak mau kejual, udah bikin aja segini. Kena. Jadi sekarang gue baikless. Cuman jaga toko sepeda, tapi nggak sepeda. Ini gue. Oke. Tenang. Otit udah shipping diem dia. Oh, selalu terjadi seperti itu ya. Tapi zaman sekarang nggak bisa klik buy kayak zaman dulu. Oh, kenapa? Kalau zaman dulu kan dolarnya masih enak tuh, Oh, ya kan? agak, Alasannya, gue punya barang double nih, nggak sengaja kebeli, klik buy. Nggak sengaja kebeli. Sering banget gue denger. Sering, dan itu korbannya lo. Iya. Nah, lu udah buka semua pintu buat semua jenis istilahnya komunitas atau disiplin sepeda Ya. gitu. Lu sendiri bikin cycling club gak sih? Cycling cup belum sih gue ya. Enggak, belum Lu sih. kan rajin ngelup, asik rajin ngelup. Kita tuh biasa kalau yang road bike bareng sama anak-anak plus pas sama BBR lah ya, Oke. IP dan lain-lain Iya, lah. iya. Kalau Onik ya? Iya, cycling club kayaknya enggak Enggak sih. ya? Kita lebih buat Kemana-mana ngumpulin, lebih buat tikum buat cycling clubnya. Oke. Tapi kalau lu lihat trennya sekarang 2021, 2020, 2021 kan sudah mulai bukan kendor ya. Istilahnya sudah mulai merata. Terkurasi sebenarnya. Terkurasi. Ada orang yang sudah mulai upgrade dan ada yang mulai ngejual. Betul, ya kan? betul. Sudah mulai terjaga nih, udah stabil. Tapi kedepannya sepeda seperti apa sih yang akan istilahnya buat lo? Ini next thing is, I don't know, 26 kan udah gitu. Ya. 650 udah gitu. Cyclocross udah. What's next? Gravel. Strider. Ya, Strider. Sawah. Gravel sih Masih ya? masih. Gravel sih masih sama road bike, tapi emang yang tadi gue bilang history yang dijual. Oke. Harus ada historinya. Story. Itu sih. Karena ya orang udah mentok. Ya oke lah, misalnya orang udah yang paling mahal apa sih sepeda karbon? Mungkin Pinarello, Dogma gitu ya kali ya. Apa sih Dogma yang terbaru? Iya, mungkin itu ya. Ya ujung-ujungnya juga mereka bakalan pengen punya klasik. Itu aja sih. Oke, next produk yang mau datang kan butik namanya juga kan ya. Barangnya bukan nggak tentu. Kita tahu barang yang pasti datang apa. Cuman ada nggak sih barang-barang yang mesti orang yang nonton nih siap-siap, gue siap-siap mau ke Hoters nih karena ada barang ini nih. Ada kisi-kisi. Katanya sih ini ada satu size gue. Salah satunya itu. Oke. Seiko itu size low, full Andira bike. nih. Okay. Planet Korek 51. Oke. Mungkin dipakai sama pembalap ya dulu kali ya. Mungkin. Mungkin. Sama nextnya itu yang tadi gue lo bilang di bulan Februari ada Rivendell Rivendell yang Oke. Sam Hilborn. Sam Hilborn. Oke. Itu. Cek aja dulu gitu terus. Terus kemungkinan Simworks masih masuk ya, Simworks lagi. masih masuk. Oke. Terus kemungkinan ada brand Basi bike dari Montreal Kanada. Nah, itu. Oke. Nah terakhir nih buat teman-teman yang mau tahu Hoters itu ada di mana atau bisa follow silakan. Di Instagram kita houseoftherisingssun.jkt. Terus kalau di web store kita hoters.jakarta.com. Sorry, gue jadi lupa. Coba diulang. Jangan gitu dong. Dia aja lupa apalagi gue. Cuman kalau mau ke toko, alamatnya di Jalan Panglima Polim 3 nomor 9. Nah itu dia. Gue nggak kaget kalau lupa merchandise buat gue aja lupa. Astagfirullahaladzim. Ya, yang paling penting adalah merchandise ini buat yang nonton di YouTube, lu juga bisa dapetin oleh-oleh dari Hoters ya. Cuman ada satu, bahkan gue aja nggak kebagian. Caranya gampang, tinggal buka Instagram, lihat account signaturelife.id, di follow dan dilihat instruksinya di situ dan lu bisa dapetin si bidon spesial ini sebelum ganti season lagi ya. Yeah. Betul. Oke, tapi nggak cuman dari Hoters doang, gue juga punya sesuatu dari SLCC. Terima kasih Widih. sudah main kesini. Waduh, Mantap ini nih. dia merchandise yang semakin hari semakin lengkap. Awalnya topi kaos, sekarang sudah sampai vest, ada jaket. Buat yang mau merchandise spesial dari SLCC, lo tinggal buka di webnya signaturelife.id dan pokoknya di situ deh baca, lihat segala macam informasi lengkap dari atas sampai bawah. Namanya merchandise lengkap, langsung buka www.signaturelife.id. Jadi kapan kita sepedaan? Besok ya. Besok boleh. Bentang Lalu Sumatera. besok jawabannya. Besok main Bentang Sumatera. Bentang Sumatera. Gimana bentang Apa Bali? Aceh? Yang penting keep pedaling and see the unexpected. Gimana nih? Gitu. Apa sih?